Kita lanjutkan pembahasan tentang medan magnet dan gaya Lorentz. Kita lihat soal nomor 17, dikatakan dua kawat penghantar sejajar yang masing-masing memiliki panjang 50 cm. Jadi kalau kita buat di sini panjang kawat adalah 50 cm. Diletakkan pada jarak 10 cm satu sama lain. Kawat 1 dialiri arus listrik 1 ampere, sedangkan kawat 2 dialiri arus listrik 3 ampere. Jika arah arus listrik dari kedua kawat tersebut searah. Jadi kalau kita buat kira-kira ini ada dua buah kawat. Ini kita katakan 1 ampere kawat pertama, 1 ampere, dan kawat kedua ini searah 3 ampere. Kemudian di sini dikatakan adalah jika arah arus listrik dari kedua kawat tersebut secara besar dan arah gaya Lorentz pada masing-masing kawat. Ini tadi jaraknya A sama dengan 10 cm. Oke, ini tinggal kita ubah ke dalam meter, 0,5 meter, dan A ini dalam meter, 0,1 meter. Karena arah arusnya searah, maka kedua kawat ini akan tarik-menarik. Jadi ini ditarik, yang ini juga ditarik sebesar F. Kita buat F sama dengan mu 0 dikali dengan I1 dikali dengan I2 dikali dengan panjang kawat dibagi dengan 2pi dikali dengan A. Kita tinggal masukkan angkanya. Mu 0 itu adalah 4pi dikali dengan 10 pangkat min 7 dikali I1 tadi 1 ampere, I2 3 ampere kali panjangnya 0,5 dibagi dengan 2pi dikali A 0,1. Yang bisa kita coret di sini 2pi ke 4pi hasilnya 2. Kemudian 2 kali 0,5, 1 dikali dengan 3 adalah 3 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 0,1. Ini naik ke atas jadi 10 pangkat 1 sehingga pangkatnya menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 Newton. Tadi di sini arahnya tarik-menarik, maka jawaban di sini 3 kali 10 pangkat min 6 tarik-menarik. Jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Kawat lurus 1 dan 2 diletakkan sejajar dan terpisah 10 cm. Seperti gambar di atas, kawat 3 yang dialiri arus listrik sebesar 1 ampere akan diletakkan di dekat kawat 1 dan 2. Agar kawat 3 mengalami gaya magnetik 0, kawat tersebut harus diletakkan di titik mana? Ini kalau kita lihat sebenarnya supaya dia 0, maka nanti gaya yang bekerja di kawat ketiga ini harus berlawanan arah. Contohnya kalau kita ambil di sini ada kawat 1, kita sebut ini adalah I1, kemudian I2 arahnya ke bawah, ini I2. Seandainya kita letakkan kawat ketiga itu di antaranya di sini, kita lihat arahnya ke atas nih, arah arus. Maka kalau dia searah, ditarik menarik, ini ditarik. Ini kawat ketiga tadi, ini adalah F1 dengan kawat ketiga. Sedangkan kawat ketiga dengan kawat kedua ini tolak menolak, dia tentu ditolak ke sini. Jadi di antara kedua kawat ini F-nya ini searah, F23 ya, karena dia searah tidak mungkin 0 karena dia F-nya pasti dijumlah. Jadi yang mungkin 0 adalah di sebelah kanan atau di sebelah kiri ini. Untuk lebih gampangnya kita lihat tepatnya di mana. Kita lihat dia dekat dengan yang arusnya lebih kecil, berarti di P ini. Kenapa? Karena arus besar ini sebanding dengan gaya, tetapi jarak yang besar berbanding terbalik dengan jarak sehingga saling meniadakan. Jadi yang mungkin itu ada di sini, kita uji. Kalau kawat ketiga ini kita letakkan di sini. Kawat ketiga dengan kawat pertama, ini arah arus ke atas ya. Kawat pertama ini tarik-menarik, ditarik ke sini. F13. Kemudian kawat kedua dengan kawat yang ketiga ini berlawanan arah, dia akan tolak menolak.
arahnya ke sini. Jadi ini F antara kawat kedua dan ketiga. Tolak menolak, jadi yang ini yang mungkin 0. Nanti diingat ya, kalau dia berlawanan arah, yang mungkin 0 itu di luar. Kalau dia searah, yang mungkin 0 di antara kedua kawat. Ya. Tepatnya adalah kalau dia di luar, dekatkanlah kawat ketiga itu dekat dengan kawat yang memiliki arus yang paling kecil. Jadi kita lihat dari sini jawabannya adalah yang P, yang ini adalah A. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.